Pemirsa, usai pertemuan Puan AHY, Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengutarakan mimpinya bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, hingga Presiden ke-8 RI. Jika mimpi SBY adalah bunga tidur, tentu sulit buat kita menafsirkannya. Namun, jika mimpi SBY adalah harapan, maka tentu tafsirnya bisa beragam. Apakah mimpi SBY naik kereta bareng Mega adalah harapan untuk rekonsiliasi dari masa lalu? Apakah mimpi SBY adalah harapan agar terbentuk pasangan capres-cawapres yang direstui SBY, Jokowi, dan Mega? Sehingga dengan kata lain Demokrat siap meninggalkan koalisi perubahan dan pindah ke gerbong baru? Inilah kontroversi selengkapnya SBY mendadak mimpi bersama saya, Zilvia Iskandar. Baik, pemirsa, untuk membahas topik pada malam hari ini sudah hadir 6 orang narasumber. Di sebelah kanan saya ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Nusyirwan Sujono. Kemudian ada Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoiri atau Gus Coy. Berikutnya ada analis politik Ahmad Khoirul Umam. Kemudian di sebelah kiri saya adalah Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bahtar. Kemudian ada juga juru bicara Anies Baswedan Sudirman Said. Dan juga analis politik Rocky Gerung. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Saya ingin langsung ke Mas Renanda. Apakah mimpi SBY naik kereta bareng Mega itu adalah harapan untuk rekonsiliasi dari masa lalu? Ya, ini lebih ke mimpi seorang negarawan ya, yang mendambakan dia sebagai mantan presiden ini, para pemimpin-pemimpin negara yang pernah memimpin negeri ini, presiden-presiden baik yang pertama sampai terakhir, yang masih ada tentunya, itu bisa guyup, bisa duduk bersama, berbincang tentang Indonesia, berbincang tentang tantangan, peluang, dan tuturi handayani. Mereka juga urun pikir, urun pengalaman, urun masukan untuk memastikan pemimpin yang baru ini mendapat manfaat dari pengalaman mereka dan tentu mendorong supaya pemimpin yang ada memimpin saat ini bisa lebih sukses dari mereka. Tentu supaya itu bisa terwujud kan harus ada yang di-clearkan nih. Kalau betul ada pengalaman pahit di masa lalu kan harus di-clearkan terlebih dahulu. Jadi betul ada harapan untuk rekonsiliasi dari pengalaman masa lalu. Begini, kalau Pak SBY itu selalu, sepengetahuan saya, orangnya itu selalu punya filosofi itu less the past, ya kan? And be best friend in the present gitu. Jadi artinya tentu kita tahu bukan tidak ada masalah-masalah antara misalnya perbedaan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, dengan Ibu Mega, kita semua tahu. Namun semangatnya bukan begitu. Semangatnya adalah bagaimana kita lebih banyak secara konstruktif itu bisa duduk berbincang ke depan dengan lebih hangat, lebih akrab. Baik. Bang Rocky, kalau menurut Anda mimpi SBY kode seperti yang disampaikan oleh Mas Renan atau itu adalah kode Demokrat ingin diajak bergabung satu gerbong dengan Jokowi Mega? Tergantung dia mimpinya tengah malam apa siang bolong. Bedanya apa? Tengah malam dengan siang bolong? Kalau mimpi siang bolong itu artinya ada sesuatu yang direpress lalu muncul dalam bawah sadar itu. Kalau dia mimpi tengah malam itu artinya dia mau energi batinnya yang sifatnya mengeksekusi dikendalikan oleh energi akalnya yang sifatnya kalkulasi. Dapat poinnya. Oke, jadi itu kan kalau mimpi bunga tidur, tapi ini kan sepertinya mimpi harapan. Jadi kalau dibaca itu sebagai harapan, apakah Anda melihat itu harapan SBY gabung? Nggak ada mimpi yang sifatnya harapan. Mimpi selalu mendesakkan orang ketika dia nggak punya harapan justru. Kalau dia punya harapan, dia nggak perlu mimpi. Oh gitu ya? Iya, teorinya begitu, psikoanalisisnya begitu. Oke, tapi benar nggak kalau menurut Bang Rocky itu adalah keinginan SBY untuk bisa satu gerbong dengan Jokowi Mega, atau dalam tanda kutip mengawinkan AHY dengan Puan? Sebenarnya bukan keinginan ini saya masih kaca botol dari pesawat nih. Saya kira itu bukan keinginan SBY, tapi kemampuan SBY untuk mendeteksi kekacauan bila dia tidak mengucapkan jenis mimpi itu. Kekacauan apa? Ya kekacauan di Demokrat, kekacauan di Nasdem, kekacauan di semua soal kan. Apa itu kekacauannya? Kan latar belakang dari mimpi dia adalah kegelisahan dia melihat yang disebut cawe-cawe Jokowi. Jadi latar belakangnya itu. Karena kalau ada cawe-cawe, SBY pasti melukis, dia nggak mau memimpin. Jadi karena gelisah dengan cawe-cawenya Jokowi? Ya bukan cuma SBY, satu negeri ini dibikin gelisah oleh Jokowi. Dan SBY kita titipkan mimpi itu pada SBY. Jadi kita mendikte SBY untuk mimpi seperti itu, kira-kira begitu. Dan dengan mimpi seperti itu, apakah Presiden Jokowi jadi nggak cawe-cawe?
Bukan soal dia cawe-cawe, itu kan mimpi yang dibuat oleh SBY untuk menegur Presiden Jokowi kan. Oke, baik. Saya tanya ke Pak Nusirwan ya. Benar nggak itu adalah mimpi SBY itu untuk menegur Pak Jokowi? Ya, kalau mimpi setahu kami semua tentu orang itu sering atau bahkan berkali-kali mimpi. Tapi yang menarik di sini mimpinya itu diungkap. Diungkap, ditulis. Ditulis. Dan juga kalau yang mimpi mungkin saya itu nggak ada harganya. Mau mimpi apa saja itu nggak ditengok sama Bung Rocky itu kan. Tapi kebetulan ini mimpi dan diungkap, ditulis kan begitu. Jarang sekali orang bermimpi itu disampaikan ke pihak lain, betul nggak? Mungkin hanya yang paling dekat sajalah. Kali saya kok bermimpi keluarga atau bagaimana. Tapi mimpi itu kebanyakan tidak diceritakan. Gitu. Berarti kalau diceritakan dan sampai ditulis di Twitter artinya apa? Saya kebetulan tidak punya keahlian untuk menganalisa mimpi. Keahlian Bang Rocky mengatakan itu karena cawe-cawenya Presiden Jokowi, makanya SBY bermimpi. Ya, itu ahli analisa jadi-jadian ini Pak. Saya belum pernah ada ilmu membaca mimpi ya, jadi nggak apa-apa. Psikoanalisis Freud justru ada namanya interpretation of dream, ada ilmunya. Ya, Bahkan tapi kebetulan saya tidak menguasai hal tersebut. Tapi kalau seperti biasanya itu ada sesuatu yang lama, yang terpendam, keinginan, kemudian itu diungkap di bawah sadar, itu biasanya itu muncullah menjadi mimpi. Gitu. Ya, jadi biasanya demikian. Nah, bacaan saya pribadi itu melihat bahwa keinginan untuk kembali bersama-sama dengan Ibu Mega, khususnya mungkin dengan Pak Jokowi, itu ada keinginan yang begitu tinggi. Ada keinginan ya, meskipun harus meninggalkan koalisi yang ada sekarang. Hanya saja ada komanya, ini belum titik. Di dalam catatan mimpi tersebut, ini menarik. Kalau saya tidak salah membaca itu ingin dijemput. Ya. Ingin dijemput dan pergi bersama-sama ke stasiun. Ya. Yang menjemput ini adalah seorang presiden. Nah, kemudian juga ditunggu oleh Ibu Megawati di stasiun. Kalau saya tidak salah membaca mimpinya begitu ya Mas. Benar. Berarti ada kaitannya ya? Nah, ada kaitannya dengan Presiden Jokowi. Tapi ini agak menariknya karena yang diminta untuk menjemput itu penilaian apapun juga ada strata di dalam tata pemerintahan. Keinginan untuk dijemput oleh presiden. Nah, ini ada unsur yang lain. Ini maka kita simpan dulu itu Pak Nusirwan. Itu menarik untuk dibahas satu segmen tersendiri. Apa sih kenapa Presiden Jokowi yang disuruh menjemput? Apakah Presiden Jokowi mau diminta untuk menjadi jembatan komunikasi? Tapi kita simpan dulu ya di segmen berikutnya, kata itu menarik. Mas Dirman, saya tanya dulu. Anies menyambut baik mimpi SBY, pendukung mimpi SBY, atau justru khawatir dengan mimpi SBY? Saya berharap yang dimimpi itu presiden yang menunggu di stasiun Gambir adalah Anies. Karena dibayangkan begini, kata mimpi itu, Pak Jokowi sebagai mantan presiden menjemput Pak SBY, kemudian menjemput Bu Mega bersama-sama ke Gambir. Itu maknanya adalah yang paling junior, yang muda gitu ya, menjemput yang lebih senior, kemudian menjemput lagi Bu Mega. Di Gambir sudah ditunggu oleh Presiden ke-8 dan saya berharap yang menunggu adalah nanti Pak Anies. Gitu. Jadi Anies bakal happy dengan mimpi SBY kalau Presiden ke-8-nya Anies ya? Tapi saya mau nambahin sedikit komentar. Jadi ada dua menurut saya. Satu adalah dikatakan oleh Bung Rocky tadi, mimpi itu kadang-kadang harapan yang tidak terwujud. Dan menurut saya itu mewakili harapan sebagian besar masyarakat. Karena kita ingin para mantan presiden itu betul-betul menyelesaikan tugasnya, kemudian sebagai negarawan, terus antar beliau-beliau menjadi warga negara yang rukun dan memberikan contoh pada masyarakat. Yang kedua juga itu wujud kegelisahan tadi, bahwa
barangkali ada harapan, ada hal-hal yang di dalam pikirannya Pak SBY itu tidak pas di dalam penyelenggaraan negara sekarang. Termasuk dari soal seperti yang tadi cawe-cawenya Presiden Jokowi. Iya. Tapi juga soal kultur atau kebiasaan bahwa setelah berhenti itu bisakah kita membuat satu kultur baru gitu. Kemudian tadi membawa satu suasana yang mendamaikan, suasana yang walaupun politiknya berbeda tapi mereka adalah negarawan yang level yang sangat tinggi dan tidak lagi berpikir soal politik praktis. Gitu. Levelnya harus negarawan ya. Gus Coy, Nasdem masih yakin nggak Anies yang dimaksud Presiden ke-8 oleh SBY? Sebelum jawab itu saya mau ini dulu, kita posisikan arti mimpi dulu. Kalau definisinya Sigmund Freud, itu adalah mimpi adalah ekspresi dari sebuah perasaan, pikiran, harapan, kegundaan, pokoknya semua ekspresi itu. Kalau itu tidur, mimpi itu dalam keadaan tidur, itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah sesuatu yang terpikirkan kemudian terbawa di dalam mimpi. Istilah Jawanya apa, Mam? Impi-impin. Jadi terbawa oleh mimpi. Ini tidak memiliki makna yang terlalu dalam. Kan? Yang kedua adalah mimpi diganggu oleh setan yang terkutuk. Karena ketika mau tidur tidak membaca sesuatu, tidak membaca doa-doa, diganggu oleh setan. Yang ketiga adalah mimpi petunjuk dari Allah, dari Tuhan. Karena ketika mau tidur dia membaca doa-doa, membaca Al-Quran, sholat dan segala macam. Ini pun tergantung waktunya. Ketika siang hari itu mimpi kehendak setan. Kalau jam 2, jam 3, setengah 4, kira-kira jam-jam sahur, itu biasanya mimpi, itu petunjuk dari Tuhan. Karena pada saat itu Tuhan turun ke bumi. Nah, dalam konteks Pak SBY, yang ini? Dalam konteks Pak SBY, ya, saya tidak tahu, ini belum ada penjelasannya di situ. Itu mimpi dalam konteks mimpinya. Karena tidur atau mimpi dalam satu istilah yang digunakan, punya harapan, punya impian, punya keinginan dalam keadaan sadar. Tapi kemudian itu semua direpresentasikan dengan narasi mimpi. Karena ini mimpi yang diungkapkan, apapun ceritanya, apakah tidur apa enggak tidur. Tapi karena yang bicara, apalagi ditulis, itu Pak SBY, mantan presiden. Mantan presiden, maka itu penting untuk kita takwil. Jadi kalau istilah mimpi itu istilahnya bukan tafsir, tapi takwil. Dan ahli takwil sepanjang sejarah dalam hidup manusia ini, yang ahli hanya Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf. Jadi yang lain-lain itu sedikit ilmunya untuk jadi susah lah ya kita menafsirkan begitu. Sedikit tapi ilmu. Dalam hanya Yusuf. Tapi Nasdem Yusuf siapa? Yusuf Kala. Nabi Yusuf, zaman Fir'aun ya. Nah, tapi saya memberi makna singkat bahwa pertanyaan tadi, Gus Coy jawabannya apa? Jadi Presiden ke-8-nya siapa ini? Jadi saya mencoba mentakwil dengan pengetahuan yang biasa ya. Tidak seperti, tentu saja tidak seperti Nabi Yusuf. Saya berprasangka baik, mentakwil secara baik bahwa mimpi Pak SBY itu adalah mimpi yang indah untuk Indonesia. Karena itu kereta. Diumpamakan dalam kereta dengan orang-orang yang disebut tadi. Saya ingat betul Rois Am PBNU ketika pidato dalam Muktamar NU. NU itu ibarat kereta. Kenapa kereta? Karena di dalam kereta itu yang numpang banyak. Ada orang pintar, bodoh, profesor, dan macam-macam itu. Dan ada masinisnya. Juga ada terminal-terminal, stasiun antara. Sampai pada tujuan. Nah, Pak SBY, saya tafsiri, saya takwili, dia ingin. Dia bersama Ibu Mega, bersama Pak Jokowi dalam kereta. Makanya, itu menurut saya Indonesia. Kereta Indonesia. Indonesia ini selalu ada pergantian kepemimpinan. Tapi tujuan Indonesia sebetulnya jelas dalam konstitusi, dalam pembukaan. Kira-kira kita harus jeda lagi ya. Marilah para pemimpin sama-sama di situ. Kira-kira. Mari sama-sama, baik. Mas Umam, tadi pertanyaan saya adalah apakah mimpi SBY itu bisa kita baca bahwa ada keinginan untuk bergabung satu gerbong dengan Jokowi Mega yang artinya memasangkan Puan dengan AHY. Boleh dibahas nanti, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, sesaat lagi.